Halo, akuntan muda Indonesia. Di sini saya dan Pratama dari program studi akuntansi Fakultas Bisnis Universitas Kristen Tirtawacana Yogyakarta akan menyampaikan hasil esai saya yang berjudul Bangga Menjadi Akuntan dalam semifinal IAI APA Fest 2021 esai populer. Yang pertama itu akuntansi. Akuntansi sendiri menurut Litelion pada tahun 1974 sebagai suatu teknologi yang dijelaskan oleh metodologi dan juga dibatasi oleh tujuan organisasi. Berbeda juga dengan pendapat dari Subadjono pada tahun 2011, akuntansi adalah suatu seni, sains, dan teknologi. Dalam hal ini, kami penulis menyimpulkan bahwa akuntansi sebagai suatu teknologi digunakan di berbagai organisasi dengan menyesuaikan pada visi, misi, dan tujuan suatu organisasi. Penggunaan teknologi digitalisasi sendiri digunakan sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas layanan pelanggan yang dapat ditawarkan oleh seorang akuntan serta produktivitas dan efisiensi aktivitas akuntan secara keseluruhan. Thomas, profesi akuntan sendiri ialah bidang yang 97% aktivitasnya cocok untuk digitalisasi menurut Bosdi pada tahun 2018. Dan dampak kekuatan teknologi ini sendiri pada profesi akuntansi dapat dilihat dalam pengurangan tugas clerical yang cukup signifikan serta meningkatkan otomatisasi pekerjaan akuntansi atau keuangan. Dalam pada masa pandemi ini sendiri, yaitu pada masa corona COVID-19, memicu adanya percepatan dalam alih teknologi di berbagai bentuk. Di sini muncul permasalahan dengan munculnya berbagai aplikasi seperti Zahir, Equip, Accurate, FastFast, dan lain semacamnya. Itu dapat membuat pemahaman masyarakat sedikit keliru karena pemahaman masyarakat mengenai akuntansi adalah sebagai seni atau art di mana akuntansi diakui sebagai bentuk pengaplikasian pelatihan keterampilan serta akuntansi sendiri dipahami sebatas angka dan tidak terlepas dari sisi debit dan kredit. Selain itu, masyarakat menangkap bahwa aplikasi tersebut merupakan akuntansi, sehingga masyarakat kurang memahami bahwa aplikasi tersebut tidak serta-merta cocok untuk diaplikasikan pada berbagai jenis usaha, ukuran perusahaan, dan kompleksitas usaha. Yang selanjutnya itu pemahaman dari masyarakat sendiri. Akuntansi tidak lagi hanya sekedar kegiatan yang bersifat clerical dan juga tidak bersifat sekedar angka. Menurut Davison pada tahun 2011, akuntansi merupakan suatu disiplin ilmu yang luas, tidak terbatas pada penyiapan laporan keuangan, namun juga pada akuntabilitas dan tata kelola, hingga pemberian penyataan pada stakeholder dan juga pelaporan lingkungan. Di sini ada beberapa konsep pemahaman yang harus ditekankan pada masyarakat sendiri. Yang pertama, yang pertama perusahaan yang semakin luas dan kompleks. Yang kedua itu tentang pertanggungjawaban yang lebih luas. Yang ketiga yaitu konsep mengenai green accounting. Ketika perusahaan semakin besar, maka berbagai pihak yang berkepentingan atau stakeholder yang semakin luas dan kompleks. Dengan demikian, aplikasi yang sederhana tidak lagi cocok untuk diterapkan atau diaplikasikan. Terlebih lagi, ketika perusahaan yang semakin kompleks, maka perusahaan dihadapkan pada berbagai jenis aturan, diantaranya mengenai aturan kepedulian perusahaan pada lingkungan. Oleh karena itu, sejak tahun 2000, sejak pada tahun 2000, dibahas muncullah adanya konsep mengenai green accounting. Selain itu, pertanggungjawaban perusahaan juga lebih luas pada sektor environment social governance atau ESG. Yang selanjutnya, ada manfaat. Di sini ada 3 manfaat. Yang pertama, tidak hanya berperan pada pekerjaan yang bersifat clerical. Yang kedua, yaitu memerlukan ilmu yang lain. Dan yang ketiga, yaitu sebagai proses interaksi. Akuntansi tidak hanya berperan pada pekerjaan yang bersifat clerical, sekadar menginput transaksi dan menyajikan laporan keuangan saja. Namun dalam hal ini, akuntansi lebih merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi. Sebagai proses interaksi, akuntansi akan terus berproses dalam ilmu dan praktik dan mencari solusi, metode,
terbaik dan mengomunikasikannya pada pihak yang berkepentingan. Selanjutnya, akuntansi juga memberikan dan memerlukan ilmu yang lain untuk dapat diaplikasikan dalam organisasi agar nantinya dapat berjalan dengan baik. Yang selanjutnya ada fakta unik dari dalam hal ini. Ada 3. Yang pertama yaitu suatu ilmu yang unik, khas, dan berkembang. Yang kedua, cara pandang masyarakat itu sendiri. Dan yang ketiga adalah keterlibatan masyarakat dan industri. Fakta bahwa akuntansi adalah suatu ilmu yang unik, khas, dan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman yang ada dan juga sesuai dengan masyarakat serta organisasi yang melingkupinya. Dalam hal ini, cara pandang masyarakat juga mempengaruhi perkembangan dalam akuntansi itu sendiri. Keragaman masyarakat, pihak yang terlibat dan juga perkembangan industri tiap negara akan menciptakan akuntansi yang berbeda-beda. Yang selanjutnya yang ingin saya sampaikan adalah sebagai mahasiswa akuntansi, saya bangga menjadi akuntan yang dapat bekerja di berbagai sektor seperti lini usaha dan peran yang semakin kompleks. Profesi akuntan juga bermacam-macam, dapat berupa akuntansi manajemen, akuntansi pajak, publik, pemerintah, hingga akuntansi pendidik. Dan juga masing-masing profesi tersebut memiliki peran, tantangan, dan jenjang karir yang berbeda. Dalam hal ini, keragaman inilah yang menimbulkan kekaguman dan kebanggaan menjadi akuntan, tidak sekedar menerapkan teknologi, namun juga mengarahkan kegunaan teknologi sebagai alat untuk mencapai tujuan organisasi ke depannya. Demikian dari saya, terima kasih.